Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 isi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Perkenalkan, saya Purnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Inquiry apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip untuk psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menentukan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi, keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. A. Atur eksekusi, membantu transformasi impian menjadi nyata. Dari proses Bagja, maka terwujudlah sebuah visi guru penggerak, yakni menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, dan berteknologi. Dari visi guru penggerak tadi, maka terbentuklah prakarsa perubahan, yakni menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi. Tahapan Bagja dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat adalah pada bagian pertama, yakni D, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah 1. Apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada? 2. Mengapa peserta didik kurang berminat dalam belajar? 3. Bagaimana cara saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Dari pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mengoptimalkan fungsi dari smartphone yang peserta didik miliki karena sekolah mengizinkan membawa HP ke sekolah. 2. Peserta didik pada usia dan zaman sekarang sangat dekat dengan teknologi atau TIK, sehingga terkadang kurang berminat dengan kegiatan yang konvensional. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi atau IT yang ada untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Pertanyaan yang saya buat untuk tahapan Bagja ambil pelajaran adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan kegiatan yang menyenangkan dengan mengoptimalkan TIK? 2. Aktivitas apa saja yang dilakukan peserta didik? 3. Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam keseharian? 4. Keterampilan apa saja yang harus dikuasai? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah mencari contoh kegiatan yang mengoptimalkan penggunaan TIK. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan TIK sehingga lebih menarik sesuai dengan kodrat zaman. 3. Menggali pengalaman keberhasilan dari peserta didik dan harus menguasai dalam penggunaan TIK. Pada tahapan G, gali mimpi, pertanyaan yang sudah saya buat adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik? 2. Bagaimana agar pemanfaatan teknologi ini dapat digunakan juga oleh guru lain? 3. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan profil pelajar Pancasila? 4. Bagaimana perasaan jika pembelajaran dapat sangat menyenangkan dengan pengoptimalan penggunaan TIK? Dari daftar pertanyaan tersebut,
Maka tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah: satu, membuat lembar observasi tentang minat belajar peserta didik. 2, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. 3, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. 4, suasana belajar akan sangat menyenangkan, menarik bagi peserta didik. Pada bagian jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah: apa langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi? 2, berapa lama target waktu yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi? 3, apa saja tindakan yang mendukung terciptanya suasana belajar yang menyenangkan? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah: satu, menganalisa karakter yang dimiliki oleh peserta didik. 2, membuat rencana aktivitas yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. 3, mendapat dukungan dari orang tua, kepala sekolah, dan sarana prasarana sekolah. Pada tahapan bakja yang terakhir, yakni atur eksekusi, pertanyaan yang saya buat adalah: apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan minat peserta didik dalam belajar? 2, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar peserta didik terus memiliki minat yang diharapkan? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah: satu, membuat kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. 2, berkolaborasi dengan kepala sekolah, sarana prasarana, dan orang tua peserta didik. Demikianlah rancangan tindakan perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Semoga memiliki manfaat dan terima kasih.